أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Kali ini saya akan berbagi tips bagaimana tahap-tahap mempelajari ilmu tajwid yang mudah, sistematis, dan tidak membuat kita putus asa di tengah jalan. Nah, menurut saya, belajar ilmu tajwid itu pertama-tama harus dimulai dari hukum yang paling banyak muncul di Al-Quran. Nah, di sini saya sudah merangkum hukum-hukum yang harus dipelajari pertama kali sampai akhir. Menurut saya pertama harus kita pahami adalah mad tabi'i, karena mad tabi'i ini yang paling banyak muncul di antara hukum-hukum yang lain. Nah, jangan bahas mad yang lainnya dulu, karena mad di sini kan ada 14 tuh ya, ada mad far'i. Nah, mad far'i belakang-belakang aja, karena kalau kita langsung ke mad far'i, kita akan pusing. Oh, kok banyak ya mad ya gitu ya. Nanti biasanya kita akan merasa kesusahan. Nah, setelah kita menguasai mad tabi'i, kemudian kita harus belajar nun sukun atau tanwin. Karena setelah mad tabi'i itu kebanyakan hukum yang muncul adalah hukum nun sukun dan tanwin. Di antaranya ada 4 ini. Ada idhar, idgham, iqlab, dan ikhfa. Ini sudah saya susun dari yang paling mudah. Kalau menurut saya ini dulu, idhar, idgham, iqlab, sama ikhfa. Nah, setelah belajar nun sukun dan tanwin, selanjutnya kita langsung mempelajari hukum mim sukun. Nah, setelah mad tabi'i, nun sukun dan tanwin, yang paling banyak muncul kemudian adalah mim sukun. Hukum mim sukun ada 3 hukumnya, ada idhar syafawi, ikhfa syafawi, dan idgham mimi. Nah, dari yang ketiga ke atas inilah yang paling banyak muncul hukum-hukumnya di dalam Al-Quran. Nanti insya Allah setelah ini saya akan buktikan kepada teman-teman semua bahwasanya dari hukum ketiga ini, antara mad tabi'i, nun sukun dan tanwin, dan mim sukun, itu paling banyak muncul di Al-Quran. Nah, lalu setelah kita mempelajari mim sukun yang ketiga di atas, kita langsung mempelajari bab hukum gunnah. Nah, ini gunnah sangat mudah ya. Kemudian setelah gunnah kita mempelajari qalqalah. Nah, lalu setelah qalqalah kita kembali lagi ke mad ini, yang harusnya di awal kita pelajari kan, tapi kita pelajari di tahap nomor 6, karena mad far'i ini itu kebanyakan turunan dari mad tabi'i. Jadi ada mad tabi'inya, jadi supaya mudah kita mad tabi'inya di awal, sehingga nanti ketika mempelajari mad far'i kita akan mudah memahami hukum-hukum yang lain yang terdapat di mad far'i. Seperti contohnya ada mad adil sukun, mad wajib, mad jaiz, dan selainnya ya. Nah, setelah mempelajari mad far'i ini ada 14 hukum ya. Kita langsung mempelajari hukum lam. Nah, di sini ada alif lam qamariyah, ada alif lam syamsiyah. Lalu setelah itu kita akan mempelajari hukum idgham. Idgham yang lain yang selain dari idgham yang terdapat di hukum nun sukun dan tanwin, kemudian di mim sukun, ada idgham yang lainnya. Ada idgham mutamatsilain, idgham mutajanisain, kemudian ada idgham mutaqarribain. Nah, dan terakhir kita akan membahas tentang hukum bacaan huruf ro. Nah, di sini ada tafhim, juga ada tarqiq. Nah, seperti itu. Nah, untuk membuktikannya, setelah ini saya akan membuka Al-Quran untuk membuktikan hukum-hukum yang paling banyak muncul di Al-Quran sesuai dengan
apa yang saya sudah jelaskan tadi. Nah, di sini saya akan membuktikan bahwasannya hukum at-tabi'i, hukum nun sukun atau tanwin, dan hukum mim sukun itu yang paling banyak muncul di dalam Al-Quran. Setidaknya di dalam setiap ayat pasti akan muncul ketiganya daripada hukum-hukum yang lainnya. Nah, kita akan contohkan di dalam surat Al-Baqarah ayat 6 sampai ayat 7. Di sini kita lihat, yang pertama kita akan membuktikan matobi'i dulu. Nah, matobi'i di sini ada innal ladzina 1, kafaru 2, sawa 3, un alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la. Matobi'i 4, yu'minun 5. Kemudian di ayat selanjutnya, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala, matabi juga absa, sa ini matabi juga gisya wa tuwalahum adzabun azim. Nah, kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ada 13 hukum dalam 2 ayat. Ayat 6 dan ayat 7 surat Al-Baqarah. Kemudian selanjutnya adalah hukum nun sukun atau tanwin. Kita buktikan dalam setiap ayatnya pasti ada. Nah, kita cari tanwin dan nun sukun ya. Innal ladzina kafaru sawaun. Nah, ini ada tanwin 1, sawaun alaihim ini ada nun sukun 2, a'anzartahum am lam tu. Nah, 3, dirhum la yu'minun. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim gishawatu. Ini ada tanwin 4, walahum adzabun, ada 5, azim. Nah, dalam setiap ayatnya ketemu ya, ada, kita pasti ketemu dengan tanwin dan nun sukun. Kemudian kita buktikan yang terakhir adalah mim sukun, mim sukun. Nah, kita perhatikan di ayat yang ke-6, innal ladzina kafaru sawaun alaihim. Nah, ada mim sukun 1, a'anzartahum 2, am 3, lam 4, tunzirhum 5, la yu'minun. Khatamallahu ala qulubihim, mim sukun juga ke-6, wa ala sam ke-7, ihim ke-8, wa ala absarihim ke-9, gisyawatu walahum 10, adzabun azim. Nah, ini ada 10 hukum dalam 2 ayat. Dan begitu juga di ayat yang selanjutnya. Pasti kita akan menemukan matobi'i, nun sukun atau tanwin, dan juga mim sukun. Nah, dari ketiga hukum inilah yang paling banyak muncul dalam setiap ayat yang kita baca. Oleh karenanya kita harus betul-betul menguasai dulu matobi'i, nun sukun dan tanwin, kemudian hukum mim sukun, kemudian hukum-hukum yang selanjutnya. Nah, mudah-mudahan bermanfaat ya. Ini tips dari saya pribadi untuk mempelajari ilmu tajwid. Cukup sekian dari saya. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.